Tahan dulu, masih ada yang motor. Oke, kiri Pak. Beberapa hal yang menjadi isu terkini telah hadir di antara kita. Di sebelah kanan saya ini, paling kanan, itu adalah Ibu Roroh Dwi Handayani. Bu Roro ini adalah Ketua Umum dari Serikat Pekerja Indosat, yang juga terafiliasi di dalam aspek Indonesia, juga bagian dari anggota KSPI. Di sebelah kanan saya ini adalah Abdul Ghafur. Abdul Ghafur ini adalah Ketua Umum Serikat Pekerja Antara, BUMN di media, yang nanti juga akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di Antara. Di sebelah kiri saya ini adalah Bu Mira Sumirat. Bu Mira ini adalah Presiden dari Aspek Indonesia, yang anggotanya adalah Indosat dan Antara salah satunya, yang nanti akan menjelaskan begitu secara federasi tentang permasalahan di dua perusahaan besar ini. Di sebelah kiri Bu Mira ini adalah Pak Joko Heriono. Beliau adalah Ketua Umum dari SPN. Nanti Pak Joko akan menjelaskan tentang apa dampak yang terjadi di perusahaan-perusahaan garmen, tekstil dan sandang begitu, karena anggota beliau banyak di sana, jika Omnibus Law ini disahkan. SPN juga salah satu serikat pekerja yang masuk dalam tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Kemenko Perekonomian, dan SPN menyatakan keluar dari tim itu setelah beberapa kali mengadakan ikut rapatnya. Nanti akan menjelaskan juga tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam tim bentukan Kemenko Perekonomian terkait dengan Omnibus Law yang beberapa waktu lalu dibentuk. Di sebelah kirinya Pak Joko adalah Pak Bambang Suryono. Beliau adalah Sekjen dari FSP-CAP. Jadi perusahaan-perusahaan kimia, energi dan pertambangan ada banyak yang tergabung di dalam FSP-CAP ini. Nanti dia akan menjelaskan apa dampak dari Omnibus Law terkait dengan perusahaan-perusahaan di pertambangan gitu pada khususnya. Dan di ujung kiri adalah Sabda Pranawajati. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Aspek Indonesia, yang juga Sekretaris dari Jamkeswat, lembaga pengawas dari jaminan kesehatan. Nah, pertama kita akan mendengarkan dari Bu Roro terkait dengan permasalahan di Indosat, karena sudah banyak beredar di media begitu tentang konon katanya pekerja Indosat yang di PHK bisa mendapatkan 70 kali upah gitu ya, Bu Roro ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Indosat sehingga bisa ada PHK sampai ratusan orang yang baru-baru ini terjadi. Kepada Bu Roro, saya silakan. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami SPI Indosat untuk memberikan klarifikasi terhadap situasi Indosat hari ini. PHK bagi Indosat yang merupakan perusahaan PMA 65% dan BUMN 14% bukan merupakan hal yang baru. Kami sudah pernah mengalaminya sampai 3 kali semenjak Qatar Telekom sebagai pemilik terbesar hari ini masuk ke Indosat. Ini adalah hal yang sangat biasa. Kenapa pada tahun ini SP Indosat melakukan perlawanan? Itu karena untuk pertama kalinya di tahun ini manajemen Indosat hari ini tidak melalui step-step yang diatur oleh undang-undang. Jadi sebagaimana di pasal 151 UU-TK nomor 13/2003 dan kemudian juga di perjanjian kerja bersama kami PT Indosat dengan SP Indosat disampaikan ketika akan ada pengurangan PHK atau pengurangan pegawai atau PHK, maka SP Indosat dan manajemen harus duduk bersama dan berunding. Nah, di tahun ini tidak ada sama sekali hal yang terkait dengan perundingan, koordinasi. Sejak Desember 2019 terus menerus kami berbicara bagaimana kami menghubungi manajemen, apakah benar ada pengurangan, apakah benar ada pengurangan, itu tidak ada jawabannya sama sekali. Hingga akhirnya terjadi pada tanggal 14 Februari 2020
pada hari itu dilakukan PHK secara serentak, yang angkanya kami juga dapatnya dari media massa 677 orang. Dan alhamdulillah kami sampai dengan hari ini tetap melakukan perlawanan dan ada 53 orang karyawan yang konsisten bersama kami untuk terus melawan. Dalam pelaksanaan PHK itu yang kami soroti adalah yang pertama, mekanismenya itu tidak sesuai dengan undang-undang dan PKB. Itu kami sangat protes keras. Ya. Kaitannya dengan Omnibus Law, tentunya bagaimana mungkin anggota Dewan negara ini sudah membuat peraturan tentang bagaimana undang-undang melindungi serikat pekerja, bagaimana undang-undang mengatur PKB, bagaimana undang-undang mengatur tentang proses PHK, tapi seluruhnya itu dilewati, dilangkahi, dan itu keluar statement dengan jelas dari manajemen bahwasanya kami memang sengaja tidak bernegosiasi, berunding dengan SP, kami langsung, karena kalau sama SP prosesnya lama, nanti nego dan sebagainya dan sebagainya. Ini sangat mengecewakan. Di sebuah negara Republik Indonesia yang notabene-nya semua warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan, kami di PHK dengan semena-mena dan kami mengindikasi, diduga kami melihat bahwasannya seluruh warga negara Indonesia ini akan digantikan dengan tenaga kerja asing. Kami serikat pekerja tidak pernah melakukan sebuah penolakan terhadap tenaga kerja asing yang ada. Kami kooperatif, kami mendukung tinggi. Tapi kemudian ternyata itu tidak tercermin adanya sebuah perubahan dalam sebuah perusahaan, maka perlu adanya negosiasi dengan serikat. Dan kami menahan semenjak PHK yang ketiga untuk tidak mau PHK dengan cepat. Karena apa? Karena kami tanyakan. PHK berkali-kali tapi jumlah orangnya sama aja. Karena kami 3.000, di PHK pertama 1.200, berikutnya lagi sekitar 600, dan berikutnya lagi ada ratusan lagi. Tapi kembali lagi ke 3.000. Jumlah karyawannya, artinya kan tidak ada rekrutmen. Artinya pengeluaran itu digantikan dengan yang lain, dan akan sangat disayangkan kalau misalkan tenaga kerja Indonesia yang dikeluarkan itu diganti dengan orang lain, tenaga kerja asing yang notabene-nya tidak berkontribusi untuk Indonesia. Pelindungan macam apa yang bisa diberikan oleh pemerintah ketika begitu semena-menanya orang bisa mem-PHK orang Indonesia di sini? Kita yang keluar dari perusahaan, kita yang harus menderita di luar sana. Sedangkan masuk datang orang dari luar negeri dengan menggunakan US dollar ketika dia bergaji. Berapa jumlah TKA di sana? Kalau berdasarkan jumlah memang jatuhnya tidak terlalu signifikan ya Pak, karena sekitar 50. Tapi ketika nanti ada managed service atau outsourcing yang akan mereka jalankan ke network, dengan 200 sekian orang yang dikeluarkan dari network, tentu kita akan bertambah dari 50 sekarang. Tapi kita nggak bicara masalah signifikan atau tidak, kita bicara masalah digantikannya. Dan Indosat ini kan perusahaan telekomunikasi yang seharusnya jadi perhatian, tidak boleh semena-mena orang menggantikan gitu Pak. Ya, jadi 50 tuh gajinya masa mau tahu, nggak ada yang murah itu. Ya. Dulu aja di tempat kami tidak tahu yang hari ini, tapi kami pernah mendapat kabar dari seorang bulenya sendiri, dia digaji 15.000 US dollar sampai 25.000 US dollar. Sedangkan yang dipecat itu mungkin sekitar ya 14 juta, 12 jutaan lah. Digantikan dengan 15.000, sekarang berapa bro nominalnya bro? Ya, oke. Nah, berikutnya yang kami perjuangkan, selain bahwasannya negara ini harus memberikan perlindungan terhadap serikat pekerja. Kalau misalkan praktek PHK ini terus-menerus dilakukan seperti ini, maka tidak akan pernah lagi orang akan mau gabung dengan serikat. Tidak akan ada pernah lagi orang yang merasa terlindungi dengan serikat. Karena kami membaca, kami melihat track record dari terduga yang kami indikasikan kan, orang yang sekarang ada di HRD, dia pernah bekerja di Nestle, dan kami melihat ada sebuah korelasi berita di Nestle. Ini Nestle itu zaman dahulu juga pernah ada kasus di Waru di Surabaya, yang notabene-nya PHK-nya juga kayak gini juga gitu. Walaupun ini perlu divalidasi, tapi artinya apa? Akan terus ada Nestle yang berulang, akan terus ada Indosat yang berulang, akan ada terus perusahaan-perusahaan yang akan mengulangi hal ini jika kita katakan ini sukses dan boleh dilakukan.
Untuk itu kami melawan. Yang kedua adalah permasalahan metode yang dilakukan. Jadi pada saat dilakukan itu kami dikumpulkan di sebuah hotel mewah. Ada 19 hotel seluruh Indonesia. Dan yang kami di Jakarta itu rata-rata di Hotel Kempinski, Pullman, beberapa hotel Hyatt ya, dan sekitarnya. Kami dimasukkan ke dalam sebuah hotel dengan undangan town hall, New Way of Work. Jadi kami tidak ada berpikir akan di PHK. Karena sebelumnya ada berita dari perusahaan bahwasanya kami akan mendapatkan bonus ya, dipercepat. Jadi mereka bersemangat, kami bersemangat dengan baju merah, kebanggaan kami jalan ke hotel tersebut untuk mendengarkan berita bagus. Ternyata yang disampaikan tentang New Way of Work itu hanya 20 menit terkait dengan kita akan go regional, kemudian akan ada ini, dan yang lain ada right sizing. Kita nggak membuat kami mudah. Satu orang dipanggil satu-satu, nanti dikawal oleh security yang menjaga. Kami mengindikasi hari itu ada IO-nya dari kantor security. Mereka mengantarkan dari kami diajak makan, setelah habis makan kami panggil satu-satu, kemudian diantarkan oleh security masuk ke kamar hotel yang sesungguhnya. Ya, kemarin DPR sudah kami perlihatkan ada tempat tidur, ada yang namanya kamar hotel itu ada tempat tidur, ada yang namanya kamar mandi. Dan manajemen merasa hal itu wajar saja. Alasannya karena memang tidak tempat untuk melakukan koordinasi dengan 2.800. Pertanyaan DPR menjadi valid. Kenapa harus 1 hari itu langsung? Dan kenapa di kamar-kamar hotel? Dan manajemen mengatakan lagi kepada kami bahwasanya di kamar hotel itu tidak masalah. Bahkan tidak melanggar etika. Bahkan tidak melanggar asusila. Jika ada yang mengatakan itu akan perlu dibuktikan dan akan mengambil tindakan. Nah, buat saya, seorang yang kebetulan hari ini saya adalah seorang muslimah, masalah etika, masalah susila itu adalah masalah value seseorang. Ada seseorang yang merasa tidak masalah masuk ke dalam kamar hotel remang-remang, cahayanya dia ada satu di pojok tempat di mana dia harus menemui orang yang dikatakan konselor yang akan memberikan kabar PHK-nya. Dia berjalan ke situ, di tengahnya ada sebuah kasur yang tutupi kain hitam. Ada orang yang nggak merasa bersalah masuk ke dalam kamar bersama dengan orang lawan jenis. Tapi ada sebagian orang yang merasa bermasalah dengan itu. Apabila seseorang yang memiliki value, sebuah nilai terkait dengan apa yang menjadi prinsip dia, tidak lagi dihargai dan dikatakan orang yang bermasalah dengan mindset atau apapun, buat kami di Indonesia ini bukankah kami setiap warga negara berhak untuk menjaga apa yang menjadi value kami? Dan yang kami dapati adalah sebagian besar, Bapak Ibu nanti saya belum tahu ya ada perintahnya atau tidak. Kami langsung memberikan seperti survei, polling ada acara itu. Kira-kira perasaan mereka seperti apa? Ada sekitar 200 sampai 300 orang yang mengisi dan mereka mengatakan intimidasi, teroris, tertekan, tidak nyaman, tertipu karena datang dengan dengan undangan yang lain, dikasihnya yang lain. Bahkan tidak ada kesempatan buat mereka untuk menghubungi SP. Karena apa? Seluruh pengurus LPP dikumpulkan di sebuah ruang meeting. Di ruang meeting itu ternyata kami tidak bisa berkomunikasi. Dan saya baru tahu kalau saya tidak bisa dikomunikasi karena ada seorang karyawan yang memarahi saya. Kemana kamu selama proses berlangsung? Waktu saya di PHK, kenapa kamu tidak bisa ditelepon? Apa serikat pekerja seperti itu? Dan kemudian saya baru ingat, karena saya sepanjang meeting itu saya membaca Quran. Saya baru ingat, di atas kanan network saya itu yang keluar adalah gambar lingkaran yang dicoret. Artinya network saya selama proses itu dilakukan jam, karena apa namanya Pak Andi? Disable cell-nya bukan di jam, disable cell-nya. Jadi saya revisi ya, disable cell-nya 0 dan garis. Jadi saya tidak bisa dihubungi. Dan ketika kami tanyakan kenapa proses itu harus dilakukan, mereka mengatakan ini adalah metode kami untuk mensukseskan ini semua.
Kami sengaja tidak memberitahu SB, kami sengaja melakukannya di hotel. Kami sudah sewa IO khusus untuk mengatur ini semua. Kami siapkan konselor untuk membantu kami dari atasan karyawan, dan semua ini kami lakukan dan kami supaya sukses. Kenapa banyak yang hadir dan mau tanda tangan? Bapak bisa bayangkan jika Bapak dan Ibu menjadi orang Indonesia saat itu, kalimatnya adalah Anda mungkin tidak seperti ini, Anda di PHK. Jika Anda tanda tangan jam sekarang, saya ambil contoh misalnya kalau misalnya kita 12 juta gaji kita, kalau Anda tanda tangan hari ini Anda dapat 600 juta. Setelahnya itu Anda akan berkurang menjadi 500, menjadi 300. Itu berkurangnya sesuai dengan hari, sampai seminggu. Apakah Bapak Ibu bisa berpikir jernih ketika dikatakan ini sudah final, tidak mungkin digugat lagi, ini sudah merupakan keputusan manajemen, ya? Dan Anda kalau makin lama, maka Anda akan berkurang sweetenersnya, hingga akhirnya Anda hanya dapat UUTK saja. Tentu saja semua orang mau tanda tangan. Nah, yang ketiga yang perlu saya klarifikasi adalah pesangon sultan. Ini heboh banget di media massa nih, pesangon sultan. Tadi yang Pak tanyakan sampai 70 kali, benar nggak Bu Roro sampai 70 kali? Bahkan kumparan sampai ada gambar sultan 70, 43, 42. Jadi yang perlu kami sampaikan adalah kami memang di dalam PKB-nya itu ada statement jika PHK atas keinginan perusahaan, maka mereka harus memberikan yang lebih baik daripada undang-undang. Jadi UUTK plus sweeteners. Nah, sweetenersnya itu bervariasi. Kita pernah mendapat 3 kali, kita kemudian 6 kali, dan untuk yang rata-rata hari ini adalah 12 kali. Jadi tergantung masa kerja dan plus 12 kali. Tapi yang perlu dicatat adalah di Indosat itu pada saat kami dijual ke luar negeri, Bapak Ibu tentunya ingat ya, tahun berapa kita dijual Indosat? Tahun 2000 ya, kami dijual ke Singapura. Para direktur kami itu memperhatikan kami. Mereka mengatakan, ini saya dengar langsung karena waktu itu ada kasus terkait dengan ini. Dulu kami itu menabungkan untuk kalian bentuknya fully funded Jiwasraya. Jadi seluruh karyawan sebelum tahun 2000 itu semuanya diberikan sebuah tambahan benefit namanya fully funded Jiwasraya, dimasukkan sejumlah uang ke Jiwasraya untuk dikembangkan atas nama karyawan yang masih bekerja di Indosat hari itu. Dan uang itu tergantung dengan jabatannya dia saat itu, dan bertambah terus setiap tahunnya sebesar 6 sampai dengan 9%. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kami memiliki uang yang ditabungkan oleh manajemen kami yang peduli saat itu, karena waktu itu belum ada UUTK 2003. Jadi mereka sangat takut kalau nanti dipegang PMA, jangan-jangan kita akan di PHK dengan semena-mena dan kalian nggak punya tabungan. Jadi ternyata cara pandangnya direktur kami masa lalu itu sangat panjang ketika terjadi. Ya. Nah, uang yang ditabungkan ke Jiwasraya hari ini itu tentunya adalah hak milik dari karyawan secara resmi, karena memang itu melekat per nama, tapi hanya boleh diambil ketika PHK dengan atas nama perusahaan. Kami mengindikasi di SP karena tidak tahu siapa saja yang di PHK dan siapa yang mendapat. 70 kali itu tentunya adalah orang-orang yang level dulunya itu sudah GM atau sudah memiliki jabatan, yang memang kalau dibandingkan antara UUTK-nya hari ini dengan Jiwasrayanya masih besaran Jiwasraya. Tentunya pas dibagi dengan gajinya akan terlihat sangat tinggi kan. Jadi yang dikatakan dengan sultan atau kontribusi perusahaan untuk memberikan PHK di atas undang-undang itu adalah kewajiban mereka sesuai dengan PKB. Tapi kalau mereka mengatakan ini adalah sebuah niat baik mereka, kami juga merasa itu kurang tepat. Karena apa? Karena yang dipakai itu adalah untuk yang di PHK itu sebagian memiliki Jiwasraya, memang sebagian tidak. Nah, yang 70 dan besar itu kami indikasi memiliki Jiwasraya, jadi orang itu di PHK secara tiba-tiba dengan uangnya sendiri, dan kemudian diklaim ke dunia bahwasanya uang ini sangat besar menguntungkan mereka, padahal itu uangnya dia sendiri. Uang yang ditabungin sama pimpinan-pimpinan di masa lalu.
tentunya ini sangat menyedihkan. Dan itu jadi sebuah plesetan pesangon sultan. Orang tidak berempati lagi dengan kami Indosat. Kok bisa dikasih segitu banyak masih protes lewat KSPI, lewat aspek? Itu bagaimana? Ya karena memang itu pakai uang tabungan kami sendiri. Bahkan ada satu hal lagi yang kemudian mereka terminasi di tahun lalu, fasilitas kesehatan pensiun. Harusnya kami punya fasilitas kesehatan pensiun. Itu pun kami sedang ada permasalahan. Kami masih merasa itu haknya SP atau haknya karyawan, tapi kemudian dipangkas lagi pangkahan jasa, dia bilang gitu. Ya udah kita buktikan aja di pengadilan nanti, benar atau enggak masalah fasilitas kesehatan pensiun ini. Jadi saya tutup, mungkin selalu lama ya, saya tutup. Yang kami lakukan hari ini, kami tidak bicara masalah haknya orang Indosat, atau kami bicara masalah itu uang kami atau apapun. Kami bicara hari ini adalah prihatin jika ada manajemen, terutama pihak HR, yang karena didorong oleh situasi hingga kemudian mereka hanya tahu caranya adalah PHK dan melanggar undang-undang, tapi tidak ada perlawanan dan tidak ada yang namanya kita untuk meluruskan dia, dan dia tetap saja melangkah dengan tidak ada masalah. Menurut saya ini adalah kematian dari sebuah pergerakan serikat pekerja. Tidak ada yang menghormati, bahkan mungkin tidak ada lagi mau join dengan serikat pekerja. Karena apa? Karena HRD bisa langsung masuk ke ruang pribadi-pribadi untuk melakukan negosiasi. Nah, soal sedikit lagi boleh Pak? Saya sedikit. Bahkan yang kami sangat khawatirkan arogansi ini adalah kemarin anggota Dewan, alhamdulillah Bu Mira dan teman-teman sudah membantu untuk ada RDP ya Pak Gufur. Dan rekomendasinya jelas untuk menghentikan PHK. Di RDP dibicarakan, ketika kunjungan ke Dewan ke Indosat dibicarakan, bahkan ketua dirjennya sendiri Pak PLT-nya Pak Iswanti dan Bu Hayani ada di situ. Apa yang kamu lakukan kata DPR? Mereka mengatakan meniadakan PHK. Itu jelas dari mulutnya Pak Iswanti. Tapi yang terjadi adalah pada hari ini teman-teman yang datang hari ini yang pakai baju hitam itu adalah yang terdampak PHK oleh Indosat. Mereka terus aja ditabrak untuk dilakukan proses kursi. Kursi itu kan bagian dari PHK. Jadi udah disuruh hentikan sama negara, tidak mau dengar juga, tetap proses. Bayangkan, melanggar undang-undang, tabrak karena tidak ada punishment. Negara turun, perintahkan hentikan, tabrak. Karena memang saya maunya mereka PHK. Kalau model-model kayak gini, terus tidak ada perlawanan dari serikat, tidak ada perlawanan dari orang-orang yang mengaku berjuang untuk rakyat Indonesia, saya pikir nanti dia akan jadi role model. Seluruh manajemen yang ada di muka bumi akan melakukan itu. Dan di manakah letaknya serikat pekerja ketika seluruhnya itu sudah dikangkangi, dikuasai, dan diintimidasi dengan cara-cara seperti itu. Mungkin itu yang terakhir dari saya mohon maaf. Agak cukup emosional. Jadi semoga saya bisa memberikan balikan, karena semenjak kami ada proses DPR dan sebagainya, semua media massa tuh nggak ada yang memuat berita kami. Semuanya itu yang naik 70 kali pesangon sultan, 90% setuju. Padahal yang benar ini seperti ini. Jadi saya berterima kasih kepada KSPI dan Aspek dan Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Tolong bantu kami. Ini bukan untuk Indosat, tapi untuk anak bangsa yang akan kerja nantinya. Mereka akan di-PHK dengan semena-mena kalau ini diperbolehkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah disampaikan dengan gamblang bahwa PHK ini prosesnya dilakukan per individu, tidak melalui serikat pekerja. Bahkan dipanggil satu persatu di kamar hotel gitu, dan ditawari kalau kamu PHK maka samanya segini, kalau tidak diterima nanti akan berkurang terus begitu. Dan kemudian sampai saat ini dikatakan tadi masih ada 57 orang yang menolak untuk di PHK, yang masih terus berproses dan berjuang. Indosat ini PMA gitu, 65% ya Bu ya.
Dan yang menarik tadi, Omnibus Law walaupun belum disahkan, ternyata prakteknya sudah berjalan begitu. Karena di dalam Omnibus Law itu diatur dengan jelas di sana bahwa PHK tidak lagi melalui perundingan dengan serikat pekerja, bisa langsung ke pekerjanya sendiri. Ini perusahaan kuat begitu, selevel Indosat, itu saja bisa melakukan itu. Kita bisa bayangkan di perusahaan-perusahaan lain yang lebih lebih kecil. Selanjutnya kita akan dengar dari Antara. Antara ini adalah BUMN. Kita akan lihat bagaimana perusahaan plat merah memperlakukan pekerjanya. Pada Bapak saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Kahar yang saya hormati, para pimpinan KSPI, ada Bung Kahar, Presiden Aspek Indonesia yang berpilihan, Pak Joko dari SPN, Pak Bambang dari KSPI, juga Pak Sabda Pranawajati dari Sekjen Aspek Indonesia, dan teman-teman jurnalis media semua. Saya ingin menyampaikan sesungguhnya di Antara ini, sebelumnya saya kasih background bahwasannya kantor berita Antara sejak Juli 2007 menjadi Peru BKB Antara, yaitu di bawah Kementerian BUMN, artinya perusahaan BUMN, perusahaan plat merah, di mana hidupnya itu dibantu oleh negara dari PSO. PSO itu Public Service Obligation, tahun lalu 160 miliar. Sampai dengan tahun ini kalau nggak salah sama. Dan kalau nggak dapat suntikan itu mati, nggak akan bisa hidup. Karena dari sisi komersialnya juga memang tidak berjalan. Hanya direksinya yang menikmati gaji besar, fasilitas mewah dengan uang negara. Bayangkan menurut kami yang menerima PSO dari pemerintah itu menggunakan Camry tertinggi. Direksinya lainnya itu menggunakan Fortuner baru. Fasilitas keuangannya cukup mewah. Tapi yang dilakukan adalah PHK massal. Nah, kembali ke persoalan. Sesungguhnya banyak persoalan di PLKP Antara, dan tidak mungkin saya sampaikan di sini semua. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang dialami oleh teman-teman pusat itu dialami lebih dulu oleh teman-teman karyawan Antara. Diawali dengan 2016 awal Media Tama Suryo Diningrat selaku dirut. Beliau mantan Direktur Jakarta Pos. Masuk ke Antara, beliau hilangkan semua yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik berkomunikasi dengan karyawan maupun dengan serikat pekerja. Di Antara dahulu ada yang namanya itu wadah komunikasi temu karyawan, direksi dan karyawan bertemu setiap 3 bulan sekali. Itu pun dihilangkan. Ada juga halal bihalal pasca lebaran, sehari setelah libur lebaran, itu halal bihalal, karyawan dengan direksi semua salam-salaman, itu pun dihilangkan. Dan lebih parahnya lagi adalah yang melanggar undang-undang dan PKB menurut saya. Di partit yang kita miliki, LKS di partit yang kita miliki dan sah terdaftar di Sumut, itu pun ditiadakan. Ditiadakan artinya setiap ada permasalahan tenaga kerjaan dan kami serikat pekerja Antara meminta untuk mendiskusikan di dalam LKS di partit, itu tidak pernah direspon. Di awal 2018 itu kami meminta kepada manajemen itu terkait penandatanganan PKB yang telah disepakati revisinya untuk periode 2018-2020. PKB dirundingkan dan telah disepakati oleh kedua tim, manajemen maupun serikat pekerja, namun direksi tidak mau menandatangani. 2018 juga karyawan PKB Antara itu tidak ada kenaikan gaji. 1 sen pun tidak ada kenaikan gaji, sementara UMP di Jakarta harga pasar tenaga kerja di Jakarta itu naik, di mana-mana naik. Hanya Antara kantor berita plat merah itu tidak mengikuti aturan, tidak ada kenaikan. Di lain sisi, direkturnya sejak Januari naik 32% gaji. Gaji hari ini hampir 100 juta. Jadi memperkayanya diri sendiri, mempermewah fasilitas sendiri, karyawan tidak ada kenaikan gaji. Mungkin teman-teman semua, wah di Antara enak, BUMN keren, kita nggak naik gaji. Beda dengan teman-teman di luar yang masih mengikuti UMP naikkan gaji. Kita tidak naik gaji. Selain itu, PKB tidak ditandatangani, naikkan gaji juga tidak ada. PKWT di kami itu dipekerjakan bukan hanya di bidang-bidang borongan atau di bidang, tapi di core bisnis, sampai jurnalis sendiri itu ada PKWT.
jurnalis, semua staf-staf administrasi keuangan dan lain-lain. Yang lebih parah adalah jurnalis kantor berita negara yang liputannya di KPK, DRI 1 di istana itu PKWT, bekerja sudah 14 tahun dengan status PKWT tanpa jeda. Semua aturan diabaikan. Nah, kita tuntut 2018. Kita minta berkali-kali untuk menyampaikan tuntutan ini, tidak direspon. Lalu karyawan akhirnya berkumpul dengan serikat, meminta ketegasan, mengabulkan tuntutan kita, minta aksi, unjuk rasa. Kita lakukan pembicaraan, kita kirimkan surat ke direksi, juga tidak direspon. Akhirnya tanggal 4 dan tanggal 13 Desember kami aksi. 4 dan 13 Desember 2018 kami aksi di internal LKBN Antara maupun ke Kementerian BUMN. Nah, pasca aksi di akhir Desember 2018 itu jurnalis kami yang berstatus PKWT diputus kontraknya tiba-tiba. Januari 2019 20 PKWT diputus kontraknya tiba-tiba. Yang harusnya sesuai nota pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan DKI Jakarta itu mereka diangkat semua karena Antara sudah menyalahkan praktek PKWT di perusahaan. Nah, tidak cukup sampai di situ. Pada bulan Juni tanggal 28 Juni 2019 itu ada 6 pengurus kami dimutasi ke daerah. Salah satunya ada Kalimantan Utara, Papua, Bali, Kalteng, Makassar, dan Bandung. Itu dimutasi tanpa melalui tahapan-tahapan yang ada di dalam perjanjian kerja bersama maupun di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana harusnya mutasi itu harus memikirkan juga bakat, minat, mental dan fisik seseorang itu serta harkat dan martabat keluarga diangkat. Nah, di dalam PKB kita diatur bahwasannya untuk mutasi tahapannya ada yang namanya disosialisasikan, ada yang namanya dijelaskan, disampaikan dulu kepada orang yang akan dimutasi ditanyakan, tapi tidak. Itu semua dilewati. Kami menduga pasca aksi ini memang perusahaan ini memiliki dendam dan akhirnya melakukan pemberalihan serikat pekerja dengan cara mutasi pengurus serikat pekerja tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar. Nah, dari beberapa persoalan itu kami bawa semua itu ke mediasi. Alhamdulillah di tahun 2019 kami mengantongi anjuran dari Disnaker. Itu 4 anjuran, isinya adalah berkeadilan, memenangkan serikat pekerja, namun diabaikan oleh direksi. 2, perselisihan di Kemnaker tentang kenaikan gaji dan penerapan PKB, itu pun kita dimenangkan oleh Kemnaker, tapi itu pun diabaikan. Dan 1 nota pemeriksaan. Nah, itu semua diabaikan, kita masuk ke pengadilan ya. Salah satu korban, ini ada 2 korban yang saya bawa, yang satu bendahara saya, bendahara umum, Budaya Anggara-Sari, yang satu Pak Tirta. Beliau selain juga pengurus ketua vokasi di Serikat Pekerja, juga beliau adalah cucu pendiri dari LKBN Antara. LKBN Antara pendiri ada 4, ada Malik, Pandu Kartawiguna, Sumana, dan juga Bapak Sipautar. Pak Tirta ini adalah salah satu cucu dari Pandu Kartawiguna, Tirta Wiguna namanya. Itu pun beliau sangat berprestasi. Beliau ahli perpajakan di perusahaan pun beliau satu-satunya dipakai untuk mengurusi pajak-pajak perusahaan. Tapi karena memang beliau aktif di serikat dan ikut aksi, akhirnya beliau mengalami korban mutasi. Mutasi itu kami selisihkan, menang di Disnaker, anjurannya keluar, bukannya dikembalikan bekerja, namun perusahaan lagi-lagi dengan menggunakan kekuasaannya, mereka semua yang 4 orang ini di PHK. Jadi dari kami mutasi, 2 ini takut untuk melawan, akhirnya ikut karena teman-teman yang 4 sudah di PHK. Ya, jadi bohong kalau ada direksi kami ngomong di mana-mana, yang 2 tak ada masalah tuh ikut-ikut aja. Mereka bukan ada masalah, mereka takut karena yang 4 itu di PHK, gitu. Nah, itu terkait dengan yang saat ini lagi bermasalah itu. Dan kasus ini juga sudah sama ditangani bersama dengan Komisi 9. Baik mulai dari RDPU sampai dengan kunjungan kerja ke Antara. Insya Allah besok kami di hari Senin di Kemnaker diundang untuk menyelesaikan ini dengan Deputi BUMN juga bersama direksi. Oke, selanjutnya
saya ingin menyambung terkait dengan PHK massal. PHK massal yang kami alami lebih dulu dari Indosat, itu ada 55 orang karyawan kami dilakukan PHK massal dengan intimidasi. Dilakukan PHK massal dengan intimidasi. Nah, cara-cara yang dipakai sama. Kami menduga bahwasanya saat ini ada IO atau ada konsultan PHK yang memang mengadakan sebuah training atau FGD atau apapun ya. Cara-cara PHK tanpa melibatkan serikat pekerja dengan intimidasi. Cara yang sama, cuma bedanya Indosat di hotel mewah, kalau kami di aula kantor sendiri. Jadi kawan-kawan dikumpulin, dipanggil, dulu semua, masing-masing masuk satu ruangan, dihadapi oleh GM-nya, disampaikan, Anda keputusan final hari ini Anda di PHK. Dalam pertemuan itu, karyawan tidak boleh merekam, tidak boleh memoto, tidak boleh menyampaikan apapun, tidak boleh menyampaikan keberatan, karena apa? Ini satu arah. Ini perintah direksi. Kami pun para GM itu kami nggak tahu dasarnya apa, alasannya apa. Ini saya hanya diperintahkan direksi. Itu semua GM sama bahasanya. Macam tape recorder yang sudah dicolok flash disk yang formatnya sama. Semuanya sama bahasa seperti itu. Anda tidak bisa menolak. Kalau Anda menolak, ya silakan. Kalau Anda menolak, besok Anda di PHK tapi tidak mendapatkan pesangon yang kami tawarkan hari ini. Kalau Bu Roro tadi Indosat menawarkan sampai 600 juta, kalau di kami parah, 150 sampai 200 juta cuma. Itu pun kawan-kawan diintimidasi. Kalau Anda nggak ambil, besok Anda di PHK tanpa dapat apa-apa. Kalau Anda mau melawan di mediasi, di PHI, silakan. Itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun Anda tidak digaji. Apa Anda kuat bayar lawyer segala macam, tak kesangkut ini. Akhirnya 55 orang itu dengan menangis, dengan teriak-teriak, dengan segala macam ekspresinya, ujung-ujungnya mereka adalah mengambil kompensasi itu. Bagaimana kehidupan mereka sekarang? Kehidupan mereka sekarang juga tidak baik. Karena apa? Uang yang diterima itu pun juga harus dipotong hutang-hutang yang selama ini mereka punya di perusahaan. Sisanya itu keluar juga untuk usaha itu tidak bisa. Satu ya gak punya passion usaha karena memang sebelumnya mereka semua karyawan dan uang yang diberikan perusahaan pun tidak cukup untuk melakukan usaha. Nah, itu dari sisi yang PHK paksa. Saya ingin menekankan kembali terkait dengan mutasi Bu. Ini yang beritanya cukup booming ya. Sampai hari ini kita terus lakukan perlawanan ini. Mutasi yang dilakukan, saya tadi lupa menjelaskan bahwasannya selain melalui tanpa tahapan yang diatur oleh perjanjian kerja bersama maupun PKP, juga mutasi ini diiringi dengan demosi, di mana harusnya demosi di dalam perjanjian kerja bersama itu, demosi itu harus dilalui dengan adanya kesalahan, turunnya performa kerja. Tapi teman-teman dibuktikan dari KPI teman-teman semua itu di atas 100% kinerja performa individunya dan mendapatkan bonus 100%. Nah, itu yang terkait dengan mutasi. Saya ingin juga menyampaikan bahwasannya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh direksi PKB Antara. Tadi yang kami sampaikan bahwasannya dia menaikkan gajinya semaunya sendiri, memberikan tantiem. Menurut perhitungannya sendiri, tantiem itu adalah bonus untuk direksi di perusahaan BUMN. Ya kan? Saya tidak mengada-ngada menyampaikan hal itu. Karena apa? Kemarin telah keluar Bu, hasil laporan audit dari BPK. Terbukti memang direksi kami itu melakukan banyaknya ketidakpatuhan, ketidakgesegean, pelanggaran-pelanggaran kewenangan, penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Direksi telah menaikkan gajinya sendiri, telah menaikkan tantiemnya sendiri, dan ditemukan oleh BPK itu disuruh kembalikan kenaikan gaji dan tantiem. Direksi memberikan pinjaman uang 12,5 miliar kepada PNRI untuk proyek pencetakan surat suara. Itu pun sampai hari ini gak jelas
perhitungannya. Sampai direkayasa dengan adanya proyek-proyek pemesanan surat suara dan lain-lain. Cukup panjang kalau kami sampaikan. Cuma makanya yang disampaikan, selain tenaga kerjaan, direksi perusahaan BUMN ini banyak melakukan pelanggaran yang modusnya semua BUMN sama. Ini memang saya ingin satu kali pernyataan saya adalah kami meminta sebenarnya sih harusnya kuncinya adalah direksi Antara selaku pemimpin di perusahaan plat merah BUMN harusnya lebih patuh terhadap undang-undang dan regulasi negara. Bagaimana kita mengharapkan perusahaan-perusahaan swasta bisa patuh terhadap undang-undang dan regulasi negara kalau perusahaan plat merahnya sendiri membuat masalah, tidak patuh dan mengabaikan segala regulasi yang ada. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Luhur. Kawan-kawan, tadi adalah permasalahan di Antara Perum LKBN Antara ya, lengkapnya. Sama dengan yang disampaikan di Indosat, ada PHK juga dan modusnya sama. Sudah ada anjuran dari Kemenakerland, dari Kementerian Tenaga Kerja, dan praktis dalam anjuran itu juga tidak dijalankan begitu sama Antara. Padahal ini adalah BUMN, perusahaan milik negara. Dalam tanda kutip gitu, ternyata juga tidak memberikan contoh kepada perusahaan-perusahaan yang lain, yang swasta begitu, untuk mentaati aturan-aturan yang ada. Baik Antara dan Indosat adalah anggota Aspek Indonesia yang juga anggota KSPI. Ini ada presidennya, Bu Mira Sumirat, yang nanti akan apa sikap dari Aspek Indonesia terkait dengan permasalahan di dua perusahaan ini. Bu Mira ini selain presiden Aspek juga presiden dari Serikat Pekerja Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, yang anaknya atau cucunya? Anaknya dari Jasa Marga, yang juga adalah perusahaan BUMN. Silakan Bu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih kehadiran kawan-kawan jurnalis, media cetak maupun juga online yang disampaikan oleh Ibu Roro selaku Ketua atau Presiden Serikat Pekerja Indosat, dan juga Bung Gofur selaku Ketua Umum daripada Serikat Pekerja LKBN Antara adalah anggota bagian keluarga besar Aspek Indonesia. Apa yang disampaikan oleh mereka tadi mengindikasikan sangat jelas ya, bagaimana saat ini begitu mudah para pimpinan perusahaan melakukan PHK secara sepihak. PHK bagi kami di karyawan, di buruh, di pekerja manapun itu hal yang sangat biasa dan pasti itu akan kami hadapi. Entah itu karena pensiun sudah waktunya, kita umurnya sudah selesai, dalam artian sudah ada kesepakatan umur pensiun, atau kita melakukan pelanggaran, atau juga mungkin ada efisiensi dan sebagainya. Itu isu tidak ada persoalan sepanjang perusahaan, pengelola perusahaan ini melakukan komunikasi, melakukan yang namanya perundingan dan menghormati peraturan yang sudah ada. Ada yang namanya peraturan Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sampai detik ini belum direvisi. Lalu di masing-masing juga sebagian besar ada yang memiliki perjanjian kerja bersama, dan pastinya kalau sudah ada perjanjian kerja bersama atau PKB ada serikat pekerjanya. Nah, apabila komponen atau elemen tersebut dilakukan, dipatuhi oleh pengelola perusahaan, pasti insya Allah tidak akan pernah ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah undang-undang yang tadi saya sampaikan dan juga kesepakatan yang sudah dilakukan itu dilanggar, itu pasti menjadi sebuah persoalan. Kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja, baik itu pusat maupun daerah, untuk merespon cepat kayak gini-gini. Ya, sayangnya memang semenjak pengawasan itu ditarik ke provinsi, ini menjadi sudah tidak lagi maksimal dalam pengawasan. Bisa dibayangkan, ini contoh saja ya, kalau pengawasan di Jawa Barat itu ketika para pekerja buruh yang Cianjur, dia harus membawa persoalan ini demi karena memang sudah ditarik ke provinsi, itu adanya pengawasan di Kerawang gitu. Bisa dibayangkan dari jarak tempuh dan lain sebagainya sudah tidak maksimal dan juga tidak lagi efisien. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah sebenarnya di Kementerian Tenaga Kerja. Dan Kementerian Tenaga Kerja tidak lagi menjadi sebuah lembaga atau institusi yang hanya menerima laporan baru bertindak, saya kira, tetapi harus merespon secara cepat ya. Apalagi ini sudah disampaikan di berbagai media dan lain sebagainya, tentu pasti mendengar. Dan
kami sayangkan apa yang terjadi di Indosat maupun di Antara, terutama di Indosat. Indosat ini kan milik asing Qatar ya. Sebagian memang ada saham BUMN di sana. Ini sudah didatengin Dewan DPR RI, anggota DPR RI Komisi 9, sudah disidang. Kirain takut gitu ya, kirain hormat atau bagaimana gitu, patuh. Ternyata masih terus tuh di sorenya bikin semacam pernyataan bahwasannya oh itu sudah suka sama suka kok, 70 kali janji yang tadi dilansir oleh Bu Roro. Dan ini membuat kami prihatin ya. Jadi sudah tidak lagi ada yang bisa di quote-unquote ya, dipatuhi, ditakuti di negeri ini rupanya. Kayaknya mereka sepertinya, saya menduga ya, menduga kuat punya orang yang sangat kuat di balik mereka ini. Entah itu siapa ya, nggak tahu siapa yang bisa, kenapa mereka kok bisa melenggang kemudian juga secara bebas, terjun bebas ini, tidak mematuhi aturan main yang ada di Indonesia. Dan dugaan kuat juga bisa jadi tadi disampaikan, bisa saja ini sudah semacam kayak ada IO atau konsultan untuk PHK semacam seperti ini. Ini PHK sampah ya, PHK yang luar biasa, tidak memandang lagi hak-hak asasi manusia. Apabila hak asasi manusia di Indonesia sudah dilanggar, bagaimana kemudian hak asasi yang lain yang harusnya mendapatkan perlindungan dari negara? Kami mohon kepada kawan-kawan media, televisi atau media cetak atau online, mohon ini dimuat karena kami sudah menyampaikan berkali-kali, ternyata kami mendapatkan informasi ini dugaan kuat ya, media dibungkam oleh oknum-oknum direksi yang memiliki kekuasaan dan uang ini. Jadi kami juga heran nih, kenapa ini nggak naik-naik, yang naik malah tadi dapat 70 kali dan ternyata sudah diluruskan oleh Bu Roro. Lalu yang kedua, PHK massal di aspek Indonesia khususnya, nanti Pak Joko di sektor garment dan juga Pak Bambang di energi. Aspek Indonesia ini kan sektor jasa dan banyak sekali terjadi PHK massal dari sektor perbankan sendiri, sudah kami sampaikan berkali-kali, sudah hampir mencapai angka 30.000 orang ter-PHK sejak 2015. Ya, sejak 2015. Kemudian di sektor retail banyak giant yang tutup, itu anggota aspek Indonesia juga, itu sudah tembus angka hampir lebih daripada 7.000 orang ter-PHK. Dan kemudian juga banyak di sektor pos logistik juga, dan juga sektor jalan tol yang saya sendiri bekerja di sektor jalan tol. Saat ini sudah PHK hampir kurang lebih dari sektor seluruh jalan tol Indonesia itu 20.000 orang lebih ter-PHK, dan itu beda-beda perusahaan karena diganti gardu otomatisasi. Nah ini tentu ini RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini belum ditandatangani, tapi situasinya sudah mirip-mirip sama isi daripada RUU Omnibus Law yang sekarang sudah diajukan ke DPR. Jadi RUU ini belum ditandatangani, tetapi rupa-rupanya oknum pengelola perusahaan ini udah jalan duluan dan ini udah makan banyak korban. Dan banyak sekarang ini para pengelola perusahaan nakut-nakutin kepada para karyawan atau buruhnya di luar sana, baik itu yang manufaktur atau jasa, mungkin ini karyawannya udah besok kan pesangon mau dihilangin nih, kamu keluar aja sekarang mumpung masih ada pesangon. Ya, karyawan yang awam pekerja atau buruh yang awam tentang informasi ini tentu langsung ambil rame-rame. Pada akhirnya mereka menjadi pengangguran massal ya. Nah ini juga sekali lagi pemerintah negara jangan main-main ya, saya kira untuk mengajukan sembarangan tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, karena memang kami sudah membaca dan kami sudah juga membahas ini secara detail dan isinya luar biasa ya, sangat-sangat merugikan para pekerja, buruh dan juga seluruh rakyat Indonesia yang nanti akan mencari pekerjaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan sikap kami, ini penting. Virus corona ini kemarin sudah 2 atau 3 hari yang lalu sudah dinyatakan oleh Pak Presiden Jokowi, ternyata ada ya. Kami dari aspek Indonesia menyampaikan sikap satu yang paling krusial dan ini kadang-kadang suka abai adalah para pekerja medis yang terdepan yang melayani, karena aspek Indonesia punya anggota di medis juga, yang punya anggota di rumah sakit dan juga punya di para medis, perawat gitu, kami punya. Ini khawatir mereka karena memang satu alat perlindungan diri juga mereka agak kurang ya diperhatikan, dan juga dari sisi alat-alat backup yang lain seperti ambulan mereka juga
belum begitu canggih ya, begitu masuk pasien corona masuk ke dalam ambulan itu, jadi mereka ternyata kekurangan heksos dari ambulan itu, jadi muter aja itu virusnya. Ya, di dalam itu ada supir ambulan, ada perawat ambulan yang rentan sekali ya terhadap serangan virus corona ini. Dan yang paling juga kami sayangkan, kenapa di situasi saat ini, di situasi negara-negara lain itu menutup pintu dalam tanda kutip ya untuk melarang warga negara asing lain masuk, Indonesia malah bikin karpet merah tuh ya, gelar karpet merah, masih diskon 50% kepada tiket pesawat untuk wisatawan datang. Aneh bagi kami. Pada saat orang lain pada takut, ini malah ngebuka lebar-lebar. Dan perlu diingat kawan-kawan, ini ada tenaga kerja asing yang sudah duluan masuk di Indonesia. Dan saya, Aspek Indonesia sudah menyampaikan itu sejak 2015 lalu tentang tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu. Dulu 2015 kami bilang jumlahnya 20.000 orang. Sekarang di 2020 lebih daripada 100.000, mungkin 500.000 orang lebih ya. Karena kami belum update lagi data. Dan jangankan jauh-jauh ya, di Cikarang, Kabupaten Bekasi itu ditemukan 3.000 orang ya di Mekarta. Nah ini juga tolong diselidiki, tolong juga ditahan atau juga dipulangkan dulu kepada pemerintah tentang tenaga kerja asing ini, itu dalam rangka untuk kita meminimalisir rakyat Indonesia tidak terkena virus corona yang lebih berdampak. Lalu kemudian juga kami meminta kepada pemerintah untuk transparan, terbuka, jangan ditutup-tutupi ya semua informasi itu. Dan untuk para pejabat menteri-menteri jangan nyeleneh lah kalau bikin statement ya, jangan juga kepedean atau percaya diri bahwasannya nanti juga sembuh sendiri dan sebagainya. Saya kira ini bukan untuk bercandaan ya, tetapi ini memang sangat-sangat serius, karena memang kalau di head to head tentang penyakit misalnya kanker terbanyak, merokok terbanyak, itu juga nggak pas kalau menurut saya, karena memang virus corona ini menyebarnya secara cepat dan masif. Lalu yang selanjutnya, balik lagi terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sekali lagi kami sudah membahas di internal kami di KPI dan kami sudah melihat pasal per pasal itu dengan secara jelas. Kemudian kami bukan misalnya membandingkan gitu ya dengan Undang-Undang 13. Luar biasa, ternyata salah satunya adalah perusahaan, pengelola perusahaan ini bisa mem-PHK pekerja atau buruhnya tanpa melalui proses perundingan. Ini luar biasa. Artinya Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan perundingan, musyawarah, mufakat itu dilanggar. Lalu kemudian Undang-Undang 13, taruhlah Undang-Undang 13 menjadi hilang kalau ada Undang-Undang Omnibus Law. Tetapi bicara tentang esensi bahwasanya masyarakat Indonesia itu penuh dengan yang namanya perundingan, diskusi, dan juga musyawarah mufakat itu akan hilang dengan sendirinya dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Meninggalkan tempat ini lebih dulu. Tapi kita akan lanjutkan dengan Pak Joko. Joko Haryono ini adalah Ketua Umum dari SPN yang anggotanya banyak tersebar di sektor garment, tekstil, sandal dan kulit gitu. Nanti akan menceritakan apa kira-kira dampak dari Omnibus Law ketika dia diterapkan. SPN juga salah satu tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substantif ketenagakerjaan rancangan undang-undang tentang cipta kerja yang dibentuk oleh Kemenaker itu dan yang dibentuk oleh Menko Perekonomian nomor 121 pada tanggal 7 Februari 2020. Tapi kemudian SPN menyatakan keluar. Mungkin nanti bisa cerita tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Menko Perekonomian itu. Silakan Pak Joko. Pak Joko, izin. Silakan Bu Gubernur. Ya. Salam. Siap. Bang, mau mengenai kasus yang dialami oleh rekan-rekan dari Antara ini, sejak kapan Bang kok sampai mengkerucut kasus ini ke hukum ini Bang? Ya, berawal kasus ini terjadi di awal 2018 ketika kita tidak mengalami kenaikan gaji karyawan keseluruhan. Kami aksi. Setelah aksi, nah itu mulai ada PHK PKWT 20 orang ya, 21 orang, lalu ada PHK massal 55 orang karyawan, dan juga ada mutasi yang berlangsung diiringi oleh PHK kepada 4 orang pengurus Serikat Pekerja Antara yang dilakukan oleh manajemen Perum LKBN Antara.
Dan untuk saat ini kan Antara ini kan adalah lembaga pemberitaan, Bang. Betul. Nah, apakah pernah diangkat atau disinggung oleh pihak redaksinya itu sendiri, Bang? Jadi terkait dengan pemberitaan-pemberitaan di internal, memang internal dilarang untuk mengangkat persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di forum LKBN Antara itu sendiri. Namun kami masih mengapresiasi tinggi kepada teman-teman jurnalis media lainnya, itu semua masih mau mengangkat kegelisahan kami, tuntutan-tuntutan kami, lalu pemberitaan tentang persoalan-persoalan kami. Dan terakhir kemarin tuh Kompas wawancara khusus mengupas tentang ketenagakerjaan yang terjadi di Antara. Nah, tadi kan sempat dibahas ya di depan tadi bahwasanya jika tidak menerima PHK tersebut maka gaji tidak akan diterima Ya. pula untuk terakhir kalinya. Nah, ini bagaimana solusi ke depannya nih, Bang, untuk masalah internal tersebut sih, Bang? Ya, baik. Kita sudah mengadu kepada Kementerian BUMN, kita sudah mengadu kepada DPR, kita sudah mengadu kepada Kemnaker. Memang kerucutnya adalah DPR, Kemnaker, dan Disnaker meminta Antara tidak lagi melakukan mutasi-mutasi dan PHK secara sepihak. Antara harus melakukan perundingan-perundingan dan pembicaraan kepada serikat pekerja, tidak lagi mengabaikan PKB. Yang setelah banyak aturan dalam PKB terkait dengan cara-cara untuk melakukan ketenagakerjaan di dalam. Oke, agenda terakhir ini Abang mau kemana, Bang? Ya, hari ini kami akan meluncur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk adanya sidang PHI yang hari ini masuk di dalam agenda kesaksian untuk kasus mutasi 4 orang pengurus Serikat Pekerja Antara. Baik, semoga sukses. Baik. Dari redaksi atau dari Yang di PHK dari karyawan non redaksi. Gitu. Tapi memang tidak menjadi alasan bahwasannya adanya efisiensi, right sizing dan lain-lain. Karena apa? Setelah melakukan PHK, itu perusahaan kembali membuka perekrutan tenaga kerja baru. Jadi ya memang kami duga PHK dan mutasi yang dilakukan ini adalah pasca kita melakukan aksi unjuk rasa. Ini ada juga. Masa kerjanya Ibu sudah 28 tahun, Pak. 28 tahun. Nur? 28. bila tuntutan normal dipenuhi, pesangonnya kira-kira wajarnya berapa? Wajarnya kalau dengan bahasa golden second itu kan harusnya lebih daripada undang-undang. Undang-undang menyaratkan kalau perusahaan PHK itu kan 2 PMTK. Namun ini pun yang di PHK itu tidak mendapatkan apa-apa bagi pengurus serikat pekerja. Mereka dikenakan pasal mangkir. Padahal pada saat mutasi itu sedang mediasi dan anjuran sudah keluar. Dinyatakan perusahaan harus kembali menerima bekerja dan membatalkan skep mutasinya. Namun bukan diikuti anjuran, malah dikeluarkan skep PHK dengan kualifikasi mangkir. Jadi tidak diberikan hak-haknya.